Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi pemeluk agama yang lain. Pada siang ini saya akan berbagi tukar pengalaman atau pengertian tentang bibit polybag yang dari polybag. Jadi ini nanti bisa contohnya seperti ini. Ada beberapa bibit polybag. Bagaimana yang baik nantinya untuk ditanam di lahan. Jadi ini nanti akan saya jelaskan satu kondisi bibit polybag. Sebetulnya kondisi bibit polybag itu tidak ada pengaruh dengan yang katak atau dari yang bunga. Sebetulnya sama, itu nanti hanya pertumbuhannya akan kondisi bersamaan. Satu misal contoh seperti ini. Ini bibit polybag yang asal dari katak kecil. Ini yang keluar pertama dan tunas kedua seperti ini. Jadi bila mana ditanam di lahan, itu yang sangat baik seperti ini. Jadi kondisinya ini tidak akan mungkin layu kena sinar matahari karena kondisinya pendek, dan kedua ini langsung bisa membesar adaptasi dengan tanah yang di lahan. Satu misal contoh seperti ini. Nah, seperti inilah kondisi contoh-contoh benih polybag yang sangat baik untuk ditanam di lahan. Nah, seperti ini. Ini belum keluar. Ini saya pastikan bila mana kena sinar matahari dia akan layu. Dan bibit yang kedua, tunas yang kedua memang belum ada, seperti ini kosong. Jadi kalau bisa kami sarankan, kalau bila mana penanaman beli bibit dari polybag itu yang sudah muncul tunas seperti ini, atau mungkin yang seperti ini sudah layak. Ini tunas pertama, tunas kedua, nanti membesar, terus tumbuh lagi tunas ketiga sampai habis hujan. Nah, keistimewaan dari katak sama bunga sebenarnya sama. Bagi masyarakat kami di Sakepel di sini sudah tahu persis bagaimana penanamannya kalau pakai bunga. Kalau pakai bunga itu sebenarnya itu keuntungan akan sering tumbuh sebesarnya, dan itu nanti waktu kita dibongkar, waktu musim melihat di dalamnya kondisinya tetap sama karena dari nutrisi tumbuhan tersebut. Kalau dari katak dan sama bunga, satu katak itu diliarkan sama sekali tidak dipupuk. Dari polybag itu asalnya dari katak dan satu dari bunga, suatu misal. Kalau dari bunga itu dirawat, dipupuk dengan baik, hasilnya pasti akan lebih baik dengan dari bunga. Jadi antara polybag dari katak sama bunga sebenarnya sama kondisinya. Hanya sistem cara perawatannya aja. Perawatan, pemupukan, karena apa? Kalau kondisi polybag dari katak ini tumbuh mungkin dari 4 kali tumbuh, tunas seperti ini, tinggi seperti ini, nanti layu tunas lagi 4 kali. Dari bunga itu biasanya sampai ke 5 barang. Jadi besarnya juga sama sebetulnya. Terkait dengan bibit polybag dari katak sama bunga, kalau masyarakat kami perbedaan sedikit, sebetulnya nggak ada perbedaan, sebetulnya sama. Karena pemahaman masyarakat kalau pakai katak akan lebih besar, sebetulnya tidak. Katak itu hanya kandungan makanan, setelah itu nanti diserap seperti ini. Ini kataknya sudah nggak ada, adanya hanya akar. Sama dari bunga juga di dalamnya sudah, kataknya sudah nggak ada, sudah membusuk, sudah nggak ada. Ini bisa dilihat seperti ini, dilepas itu nggak ada, adanya hanya akar. Nah baru itu ada nanti tunas kecil untuk pembuatan umbinya. Nah dari bunga juga seperti itu. Hanya titik kelemahannya dari bunga itu dia kecil, akarnya hanya sedikit. Dia dari katak akarnya akan lebih besar. Jadi hanya seperti itu. Kalau dari katak itu akarnya banyak, kalau sama sekali tidak dipupuk juga tidak akan bisa berkembang dengan baik. Tapi dari bunga akarnya sedikit tapi perawatannya baik, dipupuk baik, itu nanti hasilnya akan lebih baik dari bunga. Mungkin gambaran seperti ini, contoh-contoh benih dari polybag. Sebetulnya benih dari polybag, satu keunggulan, satu jelas tanaman itu nanti hidup di lapangan dalam musim Januari Februari.
tidak akan terlambat. Terus kedua, kondisinya tetap kondisi titik aman, tidak ada istilah keterlambatan atau kondisi itu nanti ragu tidak akan muncul atau bagaimana. Yang jelas akan tumbuh semua karena dari polybag dan di hamparan lahan yang luas itu pasti akan tertata, tersusun jarak dengan rapi. Tentunya dengan inovasi kita menggunakan kata di polybag itu akan lebih baik dalam sistem penanaman. Terus segi yang lain, segi negatifnya bentuk-bentuk pencurian di lahan itu titik sangat kecil. Karena kalau kita nanam katak atau umbi di lahan itu pasti, apalagi lahannya dekat hutan, itu pasti risiko akan hilang diambil orang pasti ada. Tapi dengan kondisi seperti polybag ini diambilnya sudah nggak laku juga lagi. Demikian gambaran ulasan tentang benih polybag yang baik untuk ditanam dalam musim seperti ini. Tidak ada istilah keterlambatan. Kalau bulan Januari kita menanam pakai kata itu waktunya sudah terlambat, tapi dengan polybag sama sekali tidak ada kondisi keterlambatan. Demikian kurang lebihnya, dan bila mana ada kesalahan atau mungkin dari pengertian saya seperti ini, bila mana dari rekan-rekan atau rekan tani yang belum tidak sesuai dengan pengertian, ya saya sendiri mohon maaf sebesar-besarnya, tapi dengan pengertian saya seperti ini tentang polybag. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.